di bulan puasa ini kita tetap akan kuliah, tapi kuliahnya kita minimaliskan saja. Ya, daripada tidak, yang penting saya akan tetap memberikan materi. Saudara mau sambil makan ya, saya tahu ada yang baru sedang berbuka, mungkin baru selesai sholat, ya apa-apa. Saya tidak terlalu banyak ini, dan ini nanti juga ada rekamannya, saudara bisa bisa apa, ulang lagi nanti. Kalau suara saya tidak terlalu jelas, nanti mohon dikonfirmasi. Baik, kita akan lanjutkan pembacaannya saja. Nah, pembacaan pada buku ya, yang berkaitan dengan korporasi, tindak pidana korporasi. Saya sudah melalui Steven-nya membagikan bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan dibaca juga. Kalau tidak baca pun ini saya bantu membaca secara garis besarnya. Kita masuk ke bab 2. Kita fokus kepada korporasinya sebagai pelaku kejahatannya. Apa yang diinginkan dari bab 2 ini? Makna kita ingin tahu maksud dari korporasi sebagai pelaku kejahatan, lalu menjelaskan perkembangan pemaknaan korporasi, lalu melihat perbedaan kejahatan korporasi dan kejahatan yang dilakukan oleh individu, oleh seseorang. Lalu menjelaskan arti penting, kenapa perlu ada treatment khusus, perlakuan khusus kepada tindak pidana korporasi. Nah, saya sudah membacanya dan memberikan beberapa highlight ya, itu yang nanti akan saya bahas. Nanti kita sampai ya sekira setengah 8 sedikit lah. Ya, saya minta pemakluman juga ya, berarti kalau tidak bisa sampai 50 menit ya, karena kita kayak kelas malam ini memang agak tricky. Mau saya ganti ke jam sore belum tentu bisa juga, bisa jadi nabrak sama yang lain dan sebagainya. Saya juga ada ngajar sore, di berapa kelas saya ngajar sore itu. Jadi kalau diganti pagi, ya dosen nyaranin ganti pagi ya, tapi kan belum tentu mahasiswa semua bisa, karena ini kelas malam. Jadi saya minta jalan tengahnya kita tetap kuliah, walaupun kuliahnya minimalis dari segi waktu dan dari segi penyampaian. Saya hanya akan bacakan. Jadi kita ada, kalau tidak salah, berapa? Tiga pertemuan selama bulan Ramadan. Ya. Di sini disoroti ya, kembali ke catatannya, ke bukunya. Di sini disoroti bahwa korporasi muncul itu pada dasarnya itu adalah sejalan dengan perkembangan bisnis, perdagangan, ya dunia bisnis itu yang perkembangannya itu sangat pesat. Maka kita temukan misalnya di 5 tahun terakhir ada pembahasan tentang cryptocurrency misalnya. Ya. Itu perkembangan yang begitu pesat yang belum pernah terbayangkan orang dahulu. Bayangkan dulu kan orang itu membayangkan ada yang namanya mata uang itu ya dari satu negara. Tapi cryptocurrency itu kan nggak jelas tuh, nggak ada dasar negaranya. Siapa yang menjamin, siapa yang begini dan sebagainya. Banyak hal yang kembang begitu pesat. Nah, jadi memang dunia bisnis ini di era modern dia berjalan begitu cepat. Nah, yang namanya perkembangan itu ya ada positif dan negatifnya. Wah, ini siapa yang kena puasa ya? Lalu korporasi tidak lagi dipandang sebagai satu wadah saja. Kalau dulu sebagai eh, hanya sebagai alat saja. Nah, kalau sekarang dipandang lebih sebagai kesatuan individu. Jadi dia eh, dalam hukum dianggap satu perwajahan sendiri. Kalau dulu dia ibaratnya kalau kita naik mobil itu kalau mobilnya nabrak yang dipersalahkan ya drivernya, orang yang nyetirnya. Penumpang juga nggak disalahkan.
Kalau sekarang korporasi itu berjalan bukan hanya masalah drivernya, tapi orang satu satu mobil, satu bis itu semua ada unsur perannya. Sehingga Iya, ketika kita dimintai menceritakan masalah pertanggungjawaban bisa lebih yang ceritakan kan dulu kan. Iya, betul. dibanding ketika hanya mempersalahkan si driver saja. Dan dari sudut pandang itu juga kita lihat bahwa korporasi itu mampu mewujudkan satu targetan secara lebih efektif dibanding hanya dilakukan oleh personal seseorang. Nah, di sini ada judul yang menarik, korporasi, kebutuhan, persaingan, dan ketamakan. Bentar ya, saya stop share sebentar. Saya edit. Ah, ya. Ada satu tema besar menarik, judulnya korporasi, kebutuhan, dan persaingan, dan ketamakan. Nah, kita itu sadar bahwa setiap segala sesuatu itu punya kebutuhan. Itu ya, termasuk diri kita ini. Manusia itu punya kebutuhan. Tapi, wait. Nah, kalau korporasi itu didasarkan apa? Kalau manusia kan dia punya kebutuhannya macam-macam. Tuh. Kebutuhan untuk healing juga. Kebutuhan untuk makan tadi sadar baru berbuka misalnya minum. Kebutuhan biologis misalnya. Ya mereka manusia menikah. Kebutuhan untuk bersosial dan sebagainya. Nah, kalau korporasi itu tujuannya pada dasarnya hanya kebutuhan ekonomi berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Korporasi nggak bisa makan, dia nggak punya kebutuhan fisik, dia nggak punya kebutuhan seksual, dia tidak punya kebutuhan untuk berbagi pada sesamanya. Di bulan Ramadan ini kan kita suka bagi sedekah dan semacamnya itu juga kebutuhan loh. Kebutuhan kita untuk merasa senang dengan berbagi dengan orang lain. Korporasi nggak punya itu. Nah, jadi memang ini makhluk yang pada dasarnya dibangun untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dan itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Dan itu juga berbasis karena ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan diri hingga butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan atas sesuatu yang kita tidak punya. Kita butuh punya pakaian, kita butuh orang yang menyediakan pakaian. Kita punya kain, nggak bisa jahit, kita butuh orang yang bisa jahit. Dan orang yang kenapa dia mau memberikan jasa jahit? Jadi dia butuh uang, dia butuh makan, dia butuh dan sebagainya. Jadi saling berkebutuhan itu. Lalu dengan ada korporasi diinginkan satu hal yang lebih efektif, ketersediaan yang lebih baik, dan menghasilkan uang lebih banyak. Tidak ada ceritanya orang bisnis yang individu itu uangnya akan sangat banyak, sebanyak-banyaknya. Berapa sih kan gitu? Tidak akan bisa mengalahkan orang yang berbisnis dengan bentuk korporasi. Ada yang bergerak, ada yang jadi marketing, ada yang jadi produsen, ada yang jadi ini dan sebagainya. Korporasi pada dasar merupakan jaringan kerjasama. Satu orang dengan orang lain yang memiliki keunggulan yang berbeda pada dirinya. Ya kalau sama ngapain dia bentuk apa namanya kerjasama orang ya mungkin ada ya supaya efek itu tapi kan biasanya yang lebih penting itu yang namanya perusahaan itu ada rantai yang lebih panjang ada bidang-bidangnya ada keahlian di masing-masing
Maka tujuan korporasi itu ada dua di sini disebutkan. Satu tujuan praktis, ya, yaitu untuk memudahkan penyediaan produk, ya. Lalu dari tujuan yang sifatnya ekonomis itu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, itu dua hal yang diinginkan. Orang bikin perusahaan kan tidak pengen rugi, bukan ingin nyari eh, kesusahan, harus begini, harus begitu. Kok ribet banget Pak bikin perusahaan, harus terorganisir ini, harus menerima karyawan begini dan sebagainya. Tujuannya untuk bukan untuk mempersusah diri, bukan. Hal yang susah-susah itu ditempuh agar ia dapat uang lebih banyak. Harapannya ya berdampak positif pada peningkatan penghasilan dari siapa? Dari pemilik korporasi itulah. Dari sisi ini pada dasarnya tidak masalah korporasi itu tidaklah besar berpotensi jahat. Nah, mulai bermasalah ketika korporasi itu dihadapkan dengan persaingan usaha. Ternyata yang mau cari tadi uang banyak, ya, dalam waktu yang lebih singkat dan sebagainya itu tidaklah satu saja. Hadapannya bukan hanya juga dengan individu saja, persaingan korporasi itu juga dengan korporasi lain. Jadi, korporasi juga dibentuk untuk menghadapi persaingan. Dari apa? Dari korporasi dalam bidang yang sama. Nah, ketika mulai ada persaingan, itu kan mulai muncul tuh kalau di film-film kan ada intrik-intrik. Nah, muncul ada yang licik, ada yang ingin menjatuhkan orang lain. Kalau saudara pernah nonton ada film unik itu, salah satu film dari India tapi sangat monumental, terkenal tuh namanya Three Idiots. Nah, saya sangat rekom apa namanya menonton itu bagi yang suka film. Ini bukan masalah film India atau apa, tapi dia menarik sekali dari sudut pandang idea yang disampaikan. Di film Three Idiot itu diceritakan salah satunya ada orang-orang yang ingin jadi nilainya tinggi. Dia dalam ujian itu dengan nilai tinggi. Caranya ada dua. Ada yang belajar sungguh-sungguh, ya. Berarti kan dia ingin dapat jadi yang terbaik di antara yang baik. Tapi ada yang satu menggunakan cara unik. Apa itu? Dia buat orang lain supaya nilainya jelek. Jadi bukan targetnya supaya dia bagus, tapi bagaimana dia bagus sedangkan orang lain jelek. Jadi untuk jadi yang terbaik tuh bisa macam-macam caranya. Jadi bisa jadi dia terbaik di antara orang-orang yang lain yang buruk. Kayak gitu. Dia ganggu proses belajar temannya yang lain-lain agar apa? Agar tidak fokus yang lain sehingga dia yang jadi nomor satu. Kan begitu. Persaingan tuh ada cara yang sehat, ada cara yang tidak sehat. Ketatnya persaingan antar korporasi tidak jarang menyebabkan korporasi harus menekan biaya produksi untuk mencari cara efektif memenangkan persaingan bisnis, persaingan usaha dan sebagainya. Korporasi terbentuk juga nih kalau di yang ketiga nih mulai lebih parah lagi untuk memenuhi ketamakan manusia. Nah, manusia itu kalau dikasih dunia, dikasih uang, dikasih materi itu ya bukannya merasa cukup, kebanyakan malah merasa harus pengen dapat lebih lagi dan lebih lagi. Tidak meratanya sumber daya alam ini membuat dampak. Nah, setelah saingan tadi ya, eh, selain saingan tadi, dia pun mengeksploitasi berlebihan. Kenapa? Dia ingin dapat sebanyak-banyaknya. Muncul akhirnya usaha bisnis yang dibentuk untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau misalnya beberapa kumpulan individu.
Dia lakukan banyak hal, bisa aja dengan perusahaan baru, dia lakukan penanaman modal, dia lakukan diversifikasi usaha, dia bisnisnya bikin lagi, bikin lagi. Saya punya teman tuh misalnya kerja di dia tuh ada perusahaan utamanya tuh perusahaan tebu. Lalu dia bikin unit usaha lagi, dia bikin sawit. Ya, dia bikin unit usaha lagi, unit usaha lagi. Jadi bukannya cukup. Kalau perusahaan itu sifatnya ya bikin lagi, bikin ingin besar lagi, ingin besar lagi, ingin high, ingin lebih lagi ya, higher, income-nya ingin lebih lagi. Itu. Ini adalah strategi dari korporasi itu, dari pemiliknya sebagian. Ya memang setiap korporasi dihadapkan saat ini dihadapkan dengan kondisi yang mereka nggak mau nggak mau harus ditantang untuk jadi lebih besar, jadi lebih adaptif dengan keadaan. Kalau enggak ya siap-siap saja. Saudara temukan ada perusahaan yang bangkrut. Baru beberapa hari ini ada satu perusahaan namanya Sritex. Sritex itu salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Saya nggak tahu terbesar atau salah satu terbesar ya. Tapi dia memang waktu tinggal di Solo, saya pernah tinggal di Solo setahun itu, cerita teman-teman yang tinggal di situ, karyawannya banyak sekali, besar sekali perusahaan. Kenapa sih mereka akhirnya perusahaan sebesar itu bisa bangkrut? Dia pilot, iya. Terlepas dia nggak mampu bayar utang itu kan pertanyaan tuh kenapa berarti perusahaannya ada yang nggak sehat perusahaannya ternyata menghadapi gempuran tekstil dari China yang harganya lebih murah dan sebagainya ini kan tantangan perusahaan sebesar itu bisa kolaps itu perusahaan nggak main-main besar besar banget tapi bisa kolaps dulu kita kalau yang mencermati dunia telekomunikasi ya saya nggak tahu kalian pernah merasakan itu dulu zaman saya tuh hidup awal waktu sekolah gitu awal-awal kuliah masih itu yang jaya adalah Nokia lalu dia tumbang yang jaya adalah BlackBerry keren BlackBerry itu macam tapi ternyata BlackBerry itu juga nggak lama tumbang orang sekarang yang pakai iPhone apa nggak ada tuh dulu nggak terkenal itu dia melejit ya lalu ya dengan apa namanya Android awalnya tuh apa namanya habis BlackBerry itu Android. Lalu kan sekarang yang high-nya iPhone tuh ya dari Apple tapi untuk pangsa pasar yang besar itu sebenarnya Android kan gitu. Nah ini aja apakah akan bertahan begitu terus ya kita nggak tahu perkembangannya begitu, begitu cepat begitu ya. Misalnya kan sekarang misalnya yang Android itu sudah banyak menjamah yang lipat-lipat itu ya dengan itu. Itu belum digarap oleh Apple. Ya, kita nggak tahu nanti pasar ke depannya mana yang menang, ya nggak tahu. Nah, masalahnya terkadang dengan upaya macam-macam ini, targetnya itu kan agar uang lebih banyak, agar lebih dapat, dan ia selamat dari persaingan usaha itu. Nah, muncul ada yang melanggar hukum. Upaya itu tidak peduli. Target itu dilakukan agar apa? Agar ya tadi tercapai. Bahkan yang disebut dengan ketamakan dari perusahaan itu. Maka ini ya ketamakan dari korporasi, kesuksesan bisnis tidak lagi diukur dari seberapa banyak keuntungan yang diperoleh, tapi sudahkah korporasi menjadi pengusaha tunggal dalam bisnis. Dia pengen dia aja tuh, dia menang lain. Coba lihat sekarang. Dari sejak 10 tahun lalu berkembang e-commerce itu ya, dulu kan ada namanya macam-macam lah apa ya. Ada yang inilah beli-beli, Bukalapak, JDID, ada apa macam-macam itu. Sekarang kan yang besar bertahan ya Tokopedia dan Shopee. Itu yang paling besar ya. Walaupun yang kecil-kecil masih ada, tapi ya pangsanya tidak sebesar itu. Dua itu. Bukalapak saya kira tidak sebesar itu lagi pasarnya. Ya. Dulu sempat ada TikTok Shop, itu kan akhirnya melebur ke eh, Tokopedia. Nah ini ternyata bisnis itu memang begitu tipenya. Akhirnya tidak mau banyak pemain. Yang kecil-kecil kalah juga. Dulu misalnya kendaraan. Dulu yang online-online, ojek online itu kan macam-macam tuh dulu. Tapi sekarang kan sisa pemainnya yang besar cuma Grab dan Gojek. Disaingin dikit lah dengan Maxim, tapi itu masih beda level lah. Yang bertahan besar ya hanya Gojek dan
Nah, Grab, ya. Banyak tuh yang tumbang. Oh, dulu kan banyak banget lah macam-macam. Tapi tumbang. Nah, ada salah satunya misalnya mereka melakukan yang namanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kecil-kecil itu memang remuk. Kalah dia sama yang besar-besar. Diambil, dimainkan pasarnya. Sehingga terjadi apa yang namanya perang. Perang dengan apa? Dengan korporasi saingan. Makin sedikit pemainnya, ya makin bisa mereka ngutak-atik. Ngutak-atik harga, ngutak-atik apa-apa, macam-macam. Maka kalau di mata hukum, ya ini saya lihat sedikit tarik ke belakang, di mata hukum, korporasi itu kan wadah kegiatan bisnis dengan berkembang dan revolusi industri. Lalu artinya korporasi itu berkembang sebagai kesepakatan dari individu untuk memajukan atau mempermudah usaha bisnis yang ditekuninya. Maka kita temukan yang kemarin kita bahas ada subjek hukum bernama badan apa namanya badan usaha, subjek hukum yang sifatnya badan bukan perorangan, subjek hukum perdata, badan hukum gitu misalnya. Tapi kemarin kita bahas bahwa hukum pidana itu hukum yang targetnya melindungi kepentingan umum. Lalu ia melakukan upaya konkret dalam mengatasi kejahatan bisnis, apapun bentuknya, siapapun pelakunya. Dulu yang dihukum itu hanya manusianya, orangnya. Lalu berkembang, kemarin kita bahas ya. Konsep hukum pidana awal mulai berkembang dengan melihat berbagai kasus kejahatan bisnis dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Pelaku utamanya ternyata bukan lagi seorang individu, bukan hanya sekedar kumpulan orang yang tercerai-berai begitu, tapi ia menjadi satu kumpulan orang ya tadi dibahas di atas yang punya satu maksud tujuan yang sama hingga dia bergerak itu sebagai satu kesatuan. Maka misalnya di sini ya disampaikan ada Kongres PBB yang targetnya melihat bahwa korporasi itu mempunyai dampak negatif dan dampaknya bisa lagi lebih besar, jauh lebih besar dibanding yang dilakukan oleh individu. Maka perlu. Nah, ini yang kita pelajari di dalam hmm, hukum pidana, bahwa hukum pidana itu berkembang. Apa perkembangannya? Salah satunya peninjauan ulang terhadap konsep hukum pidana dengan tujuan apa? Dengan tujuan perlindungan pada masyarakat. Bukan target menghukum sebenarnya, tapi target melindungi. Maka berkembang juga subjek hukum yang dimaknai secara luas, ya, meliputi kumpulan orang, baik badan usaha atau non badan usaha, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang non badan hukum. Bahkan kumpulan baik yang legal maupun yang ilegal. Agar apa? Agar masyarakat itu terlindungi dari siapapun itu. Agar jangan sampai ada orang yang berlindung di balik jubah tertentu, di balik benteng tertentu. Sehingga mereka tidak bisa dihukum karena oh ini bukan ini Pak, tidak bisa dihukum dan sebagainya. Kira-kira begitu materi yang saya sampaikan malam hari ini. Sudah 19.30, sebentar lagi kita akan Isya ya. Saya tadi di awal sudah mohon maaf ya kalau mungkin di kelas ini saya tidak akan maksimal. Yang penting kita di bulan puasa ini ibadah tetap lebih penting ya dibanding kelas ini. Saya bilang gitu. Tarawih saya lebih penting lah dibanding ajar di kelas ini. Jadi saya upayakan maksimal ada semaksimalnya itu tetap ada kelasnya. Saudara bisa buka dan nanti tarawih dengan nyaman juga. Kita Zoom di jam-jam segini selama 3 pertemuan ke depan. Saya kira begitu. Saya kira tidak perlu ada sesi pertanyaan. Saya cukupkan sesi kita malam hari ini. Nanti tolong si pennya bisa merekap. Nih sekarang saya beri waktu untuk di capture, terus bisa direkap nama yang ada sini. Di sini ada 49 orang, berarti ada 48 mahasiswa yang join. Nah, itu yang nanti direkap untuk presensinya adalah orang yang hari ini ada. Itu ya.
Itu saya kira demikian. Selamat beribadah, selamat tadi berbuka puasa, selamat nanti lanjut ke ibadah di malam Ramadan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.